как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahaman berikutnya. Ada klien nomor 9558 yang Mbak Wira ulangi. Klien nomor 9558 di sini ada terawangan sebuah tembang liring kecil ya, bermotif Arjuna. Perlu Mbak Wira sampaikan dulu ya sebelum Mbak Wira melakukan terawangan bahwa tembang liring ini Mbak Wira tidak tahu kepunyaannya siapa. Karena seringkali ada klien yang mengirimkan foto terawangan benda itu padahal bukan punya dia, punya temannya, kalau nggak gitu dagangannya orang ya. Jadi di sini Mbak Wira jelaskan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu tembang liring yang dikirim oleh klien nomor 9558 ini punya siapa. Kemudian Mbak Wira juga tidak tahu ini belinya di mana, dalangnya siapa, harganya berapa ya. Dan Mbak Wira juga tidak bertanya tentang hal-hal privasi itu. Sehingga Mbak Wira benar-benar menerawang ya dari benda yang dikirim, dari foto benda yang dikirim. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Mbak Wira tidak tahu ini punya siapa, belinya di mana, harganya berapa, dalangnya siapa, maka Mbak Wira tidak ada kepentingan apapun. Baik itu tidak ada kepentingan menjelek-jelekkan orang dan juga tidak ada kepentingan untuk membaik-baikkan orang. Karena Mbak Wira kenal aja tidak, tahu saja tidak gitu loh ya. Jadi di sini Mbak Wira berusaha menyampaikan apa adanya sesuai dengan foto benda yang dikirim. Ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mbak Wira tidak menjual tembang liring. Ya, cemeti ali, tembang liring ataupun minyak-minyak Kalimantan itu Mbak Wira tidak menjual. Sehingga dalam hal ini apabila hasil terawangannya nanti kurang indah di telinga, Mbak Wira tidak ada kepentingan untuk bersaing. Karena toh Mbak Wira tidak berjualan benda-benda tersebut. Ya ini tolong dipahami oleh seluruh pendengar channel Mbak Wira bahwa memang Mbak Wira menerawang apa adanya. Adanya baik yang Mbak Wira katakan baik, adanya kurang yang Mbak Wira katakan kurang, adanya buruk yang Mbak Wira katakan buruk. Ya tolong ini dipahami bahwa Mbak Wira tidak ada kepentingan apapun karena toh Mbak Wira juga tidak berjualan tembang liring. Untuk tembang liring yang difotokan oleh klien nomor 9558 di sini memang secara vibrasi energi Mbak Wira bisa merasakan ada vibrasi energi yang gremet-gremet di tangan. Ini menandakan bahwa tembang liring ini sesungguhnya mengandung energi. Dari karakter energi yang Mbak Wira tangkap, ya dia menarik, tapi ada dua rasa di situ, ada dingin dan hangat. Berarti kalau diterjemahkan, ya kalau bahasa Rasul tidak perlu Anda pedulikan. Kalau diterjemahkan, yaitu dia memiliki tuah dalam hal pengasihan dan kewibawaan. Terlepas dari gambarnya adalah Arjuna dan satu bidadari, yang berarti bahwa dalang yang membuat tembang liring ini memiliki harapan siapapun pemegang dari tembang liring ini disukai Mbak Arjuna, kan gitu. Ya itu adalah harapan dari gambar yang terlukiskan. Namun dari segi karakter energi memang tepat bahwa karakter dari tuah ya, energi yang dimiliki oleh benda ini yaitu lebih ke arah pengasihan dan kewibawaan. Pengasihan itu artinya mudah disenangi, mudah disukai oleh orang lain, dan kewibawaan itu berarti mudah disegani oleh orang lain. Ini komplit disenangi dan disegani artinya orang atau pembawa benda itu apabila laki-laki ya ia terlihat menarik, terlihat tampan, terlihat lucu. Di lain sisi ada juga yang membuat dia terlihat maco, jantan, gagah, dan berwibawa. Ya, jadi komplit antara pengasihan dan kewibawaan. Kemudian dari sudut pandang visual, dari penampakan khodam, dari manifestasi, dari tanda-tanda kehadiran khodam, Mbak Wira mendapat penampakan sosok laki-laki berbaju coklat memakai topi berbentuk kotak. Ya ini tolong kalau kita bicara wujud dari khodam ini jangan kaku-kaku dalam memaknainya. Ya, kenapa? Karena khodam adalah jin adalah makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api, yang mana dia punya kemampuan, punya kelebihan, punya keistimewaan untuk berubah wujud menjadi apapun yang dia suka. Mbah, mohon maaf Mbah,
kata dukun, ini isinya macan, kok kata Mbak Wira wujudnya laki-laki berbaju coklat. Ya boleh saja. Ya, karena yang Mbak Wira sampaikan adalah bukan wujud asli. Karena kita gimana loh tahu mengetahui wujud asli jin itu gimana? Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Mbak Wira bilang dari laki-laki berbaju coklat itu adalah gambaran dari karakter energi, ilustrasi dari karakter energi yang dia miliki. Bisa dipahami ya. Mbah, katanya dukun B ini isinya dewa-dewa, Mbah. Kok kata Mbak Wira ini isinya sosok laki-laki memakai baju coklat? Kalau ras kita tidak bisa mengetahui. Kenapa? Karena yang namanya jin itu rasnya itu ada banyak banget. Dan Mbak Wira tidak hafal semuanya. Ya, Mbak Wira menggambarkan karakter energinya. Toh rasnya apapun lu nggak memberikan peran penting dalam tuah, gitu ya. Kita kembali. Kalau sosoknya adalah ketika dilihat itu gambaran yang diperoleh laki-laki berbaju coklat, laki-laki berarti jenis kelaminnya laki-laki ya. Dia sangat manusiawi sekali penampilannya, yang artinya dia bukanlah berasal dari dimensi yang aneh seperti underworld atau dunia bawah atau jin langitan ya. Biasanya jin langitan itu punya sayap digambarkannya. Kalau sosoknya manusia berarti dia berasal dari dimensinya yang dekat dengan dimensi manusia. Ini kalau dari asal itu dari daerah hutan ya, di Kalimantan masuk kategori jin hutan. Ini white entitas aman tanpa dampak negatif. Coklat itu melambangkan aura. Aura coklat berarti dia punya tuah dalam hal apa? Kewibawaan dan kebijaksanaan. Membuat Anda terlihat bijaksana. Ketika ada permasalahan, maka omongan yang keluar dari Anda itu terlihat lebih tua, lebih bijaksana, sehingga Anda terlihat lebih matang, jantan, dan dewasa. Gitu loh ya. Jadi ini kaitannya ke arah sana. Nah, selain ASEAN dan kewibawaan, apakah ada tuah lain, Mbah? Ada. Yaitu apa? Dalam hal karir. Kenapa? Karena ketika seseorang itu terlihat pengasian dan kewibawaan itu berjalan bersama-sama atau beriringan, kemudian ada tuah dalam kebijaksanaan, maka dia seringkali menunjang dalam hal apa? Tuah karir, utamanya karir-karir orang-orang penting atau publik figur, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, ya, dalang, kemudian apalagi MC, ya, pembawa acara, pembawa berita, kemudian apalagi tokoh-tokoh penting ya, kepala dinas misalnya, kepala bidang, ya pokoknya orang-orang yang berhubungan dengan orang lain dalam karirnya, orang-orang yang perlu pendukung dari orang-orang lain dalam kejayaan karirnya. Ya, itu ke arah sana. Berarti tuah atau mekanisme tuahnya itu ke arah sana. Nah, kemudian untuk usia khodam kira-kira ada 2800 tahun kalau Mbak Wira yang mengatakan usia ya. Itu batas tuanya dari 3000. Kalau 3000 tahun ke atas berarti tua. Kalau 2800 yang mendekati tua. Dengan level power aslinya itu adalah 90. Tapi karena azimat ini atau tembang liring ini berada dalam kondisi tertentu sehingga menyebabkan levelnya itu terkunci, inaktif. Ya, kok bisa akan Mbak Wira jelaskan di belakang ya. Lalu apakah tuahnya sudah berjalan, Mbah? Kalau menurut Mbak Wira belum. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak merasakan ada pencampuran energi antara manusia atau pemiliknya dengan tembang liring ini. Loh, itu bahasa isyarat, bahasa rasa tidak perlu Anda perjelas. Mbah, maksudnya apa itu energi yang campur-campur? Itu adalah Mbak Wira itu niteni, ilmu titan. Kalau ada pencampuran energi antara pemiliknya atau manusia dengan azimat ya, khodam dalam azimat, itu biasanya tuahnya udah jalan kencang. Nah, pada benda itu Mbak Wira tidak menemukan hal itu, sehingga menandakan bahwa ini tuahnya belum jalan. Kenapa? Karena azimat atau tembang liring ini itu belum aktif. Lalu perawatannya bagaimana, Mbak? Kalau untuk perawatan Mbak Wira merekomendasikan silakan ikuti apa kata penjualnya atau apa kata dalangnya. Kenapa? Karena setiap dalang itu punya tata cara yang unik dalam merawat tembang liring. Apakah Mbak Wira punya tembang liring? Punya. Ya, punya. Tapi kalau Mbak Wira biasanya Mbak Wira rabun ya dengan dupa garu cap raja omyang ya. Nah, itu dupa garu cap raja omyang itu herbal ya. Dupa herbal bisa Anda temukan di Shopee dan Tokopedia ya. Sekarang kita kembali, Mbah, ada kondisi khusus apa pada tembang liring ini? Ini sudah Mbak Wira sampaikan bahwa dia berenergi, dia juga berkhodam, tapi tembang liring ini dalam kondisi tidak aktif. Ya, kenapa? Nah, ini adalah suatu pertaruhan. Ya, ini Anda terawangan bonus wawancara ya. Harusnya tidak. Harusnya kalau terawangan ya terawangan sendiri, wawancara sendiri. Ya, terawangan itu ongkosnya 150, wawancara itu 150. Tapi nggak apa-apa. Khusus untuk Anda, klien nomor 9558 ini Mbak Wira bonusi wawancara. Jadi begini lur ya. Tembang liring Anda ini berada dalam kondisi khusus, yaitu apa?
pernah diingkari secara batiniah, sehingga dia dalam keadaan tidak aktif. Jadi ada beberapa perkara ya yang menyebabkan azimat berkhodam itu kehilangan khodamnya. Ini perlu Mbak Wira jelaskan. Untuk apa? Untuk edukasi bagi pendengar semuanya ya. Ada beberapa perkara yang menyebabkan azimat berkhodam itu kehilangan khodamnya. Yang pertama yaitu beli dari reseller dan tembang liring itu rawan. Ya, beli dari reseller atau beli dari tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, tangan kelima, dan seterusnya. Kenapa? Karena rawan belum diaktifkan. Penjelasannya begini, Mbak Wira jualan tembang liring. Ini misal ya, Mbak Wira yang sesungguhnya tidak jualan, tapi ini misal, contoh. Mbak Wira jualan tembang liring. Ada seorang pemuda, sebut saja namanya Ade, jomblo akut. Udah tua, nggak punya pasangan. Kemudian dia datang ke Mbak Wira, Mbak, buat saya tolong dibuatkan tembang liring supaya apa? Saya punya daya pengasihan, sehingga saya yang jomblo ini punya pasangan. Oke, kemudian Mbak Wira ritualkan. Mbak Wira sampaikan kepada khodam tembang liring, wahai khodam tembang liring, aku perintahkan padamu mulai hari ini dan seterusnya, silahkan kamu dampingi si A. Ya, kamu bantu dia dalam mencari jodoh, kamu bantu dia untuk memikat wanita, memikat pasangan, supaya wanita ada yang tertarik dengan dirinya dan mau dia nikahi, membina keluarga yang baik. Tugasmu akan selesai apabila si A memang merasa cukup dengan dirimu, merasa tidak membutuhkan lagi dirimu, sehingga kamu boleh bebas kembali ke alam. Melakukan apa yang aku perintahkan dan jangan membuatku malu. Paham ya? Ini bunyi perjanjiannya. Kemudian tembang liring itu Mbak Wira berikan ke si A dan kodamnya. Wah, si A sukses memegang tembang liring ini. Pengasihannya jalan bagus, istrinya 2. Setelah istrinya 2, si A merasa cukup. Ya, wah udah cukup, istriku udah 2. Lalu si B lihat, kamu ini temanku SD, aku tahu dirimu tuh jomblo aku dari dulu. Sekarang istrimu 2, apa rahasianya? Rahasianya adalah aku memegang tembang liring ini buatan Mbah Wira. Wah, mau dong, aku pinjam supaya aku yang jomblo punya istri juga. Lalu dipinjamkan tembang liring ini dari si A ke si B. Padahal si A ini nggak tahu bahwa ada perjanjian yang disampaikan oleh Mbah Wira kepada si khodam untuk mendampingi si A, bukan mendampingi si B. Jadi secara teknis tembang liring memang berpindah dari tangan A ke B, tapi khodam tetap mendampingi A. Inilah kenapa sebuah tembang liring yang sebelumnya berkhodam jadi kehilangan khodamnya. Paham ya? Lalu si B merasakan, ini kok nggak jalan ini. Kemudian mau dikembalikan ke si A, kok tembang liringmu nggak jalan nih, aku pegang. Ya udahlah, kalau nggak jalan jual aja, terserah, itu udah aku kasihkan ke kamu, terserah, wis aku udah nggak membutuhkan itu. Sama si B lalu dijual dengan embel-embel ini tembang liring buatan Mbah Wira, seorang dalang yang terkenal dari Kalimantan dan seterusnya, sehingga ini dijamin ampuh, yang jamin Mbah Wira. Wah, bahaya. Padahal si khodam tertinggal ke A. Lalu dibeli sama si C tembang liring tadi, ya nggak jalan otomatis. Itu loh ya, ini penjelasan, ini edukasi, tolong. Yang Mbak Wira tidak berusaha menjelekkan siapapun di sini. Yang Mbak Wira sampaikan adalah tembang liring itu asli keluar dari dalam berkhodam, tuahnya jalan. Tapi karena berpindah tangan kemudian tidak melalui prosedur yang benar, tidak ada perjanjian ulang dengan si khodam, maka menyebabkan si khodam itu tidak lagi berada di tembang liring tersebut. Paham ya? Ini banyak terjadi. Lalu yang kedua dan ketiga adalah pantangannya dilanggar dan perawatannya tidak dipenuhi. Mbak Wira tahu tembang liring itu punya pantangan. Biasanya tidak boleh dibawa ke WC, dikantongin di kantong belakang, selak keburu mules, lupa dibawa ke WC. Waduh, lupa nih kebawa ke WC. Pantangannya kelanggar. Ketika pantangan itu dilanggar dan perawatan tidak dipenuhi, misalnya kalau perawatan setahun sekali harus dikasih kue misalnya atau beras kuning, nggak dipenuhi, maka dianggap perjanjian dengan si khodam itu batal. Si khodam akan kembali ke alamnya. Setelah si A tahu kalau waduh lupa nih, kebawa ke WC nih, pantangannya kelanggar, dijual sama si A ke si B. Wah, ini ya reseller atau beli dari tangan kedua. Itu rawan ya, khodamnya tidak berada di benda. 1, 2, 3 sudah. Yang keempat adalah khodamnya kalah dalam bertarung. Bisa Mbak kalah dalam bertarung? Bisa. Contohnya tembang liring ini dibawa oleh camat atau lurah misalnya. Ada pemilihan lurah di suatu desa ya, yang menginginkan posisi lurah ada 3, calonnya 3 orang. Si A memakai tembang liring untuk kejayaan karir, untuk memperebutkan posisi lurah itu. Si B juga pakai, si C juga pakai. Apa yang terjadi? Khodam saling bertempur untuk memperebutkan suara. Khodam si A kalah, khodam si B juga kalah, khodam si C yang menang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang jadi lurah adalah si C. Afirmasi dari A dan B tidak terwujud. Kenapa? Karena khodamnya mati dalam berjuang.
Ya, si C akhirnya yang menang jadi lurah, dan azimat milik A dan B menjadi kosong, hilang khodamnya. Paham ya? Dan yang terakhir yang terjadi pada tembang liring milik klien nomor 9558 ini, tolong Mbak Wira tidak tahu ini pemiliknya siapa. Kalau memang ini pemiliknya adalah Anda, silakan nanti Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Benarkah demikian? Bahwa pernah ada proses pengingkaran di dalam tembang liring ini. Jadi pemiliknya itu pernah merasa bosan. Kayak semacam hajat-hajatku sudah tercapai, hajat-hajatku sudah terpenuhi. Aku tidak membutuhkan lagi tembang liring ini, atau aku sudah bosan menggunakan tembang liring ini. Oleh karenanya aku simpan saja. Aku sudah tidak memerlukannya. Nah, batin yang mengatakan seperti itulah dianggap sebagai mantra pelepasan bagi khodam. Ingat ya, ketika batin itu mengingkari, maka itu dianggap mantra pelepasan. Atau misalnya seperti ini tembang liring benar ada khodamnya apa enggak, ini kok aku afirmasi enggak jalan-jalan. Nah, itu pengingkaran. Atau alah, tembang liring ini mungkin kosong, enggak ada khodamnya, aku udah enggak butuh. Itu juga pengingkaran. Atau hajat-hajatku sudah tercapai, aku udah enggak membutuhkan lagi tembang liring ini. Itu juga pengingkaran. Maka mantra yang seperti itu, batin yang berbunyi seperti itu dianggap sebagai pelepasan, mempersilahkan khodam untuk kembali ke alamnya. Dan itu yang terjadi pada tembang liring ini, sehingga kondisinya sekarang tidak aktif. Ada khodamnya, ada, terlihat Mbak Wira masih bisa merasakan vibrasi energinya, tapi kondisinya tidak aktif. Lalu bagaimana Mbak untuk mengaktifkannya kembali? Silakan hubungi penjualnya, atau silakan hubungi dalang yang membuat tembang liring tersebut, minta tolong untuk mengaktifkannya kembali. Ini benar apa tidak bahwa batin pemiliknya pernah mengingkari seperti itu? Silakan nanti Anda klien nomor 9558 yang mengklarifikasi kepada Mbak Wira. Terima kasih. Silakan kalau ada sesuatu yang disampaikan boleh, ada sesuatu yang diceritakan juga boleh, kalau ada pertanyaan yang disampaikan juga boleh. Terima kasih. Selamat malam.